Dulu saya bacakan untuk video Bapak narasumber. Nama Profesor Dr. Hasan MA. Tempat tanggal lahir Toli-Toli 3 Mei 1952. Pangkat golongan 4E Emerito. Jabatan dosen pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Alamat rumah Jalan Adiaksa 8 nomor 18. Nomor telepon atau HP yang bisa dihubungi 0811 413 8308. Pengalaman jabatan Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar, Rektor UIN dari tahun 2002 sampai 2011. Sangat lama memimpin UIN dan alhamdulillah membawa UIN seperti sekarang ini adalah merupakan dari perpanjangan tangan beliau waktu masih rektor. Pendidikan Boston, Georgetown dan pesantren Gontor. Insyaallah materi yang akan dibawa adalah percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk efisiensi waktu saya langsung serahkan kepada Bapak narasumber. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai menjelaskan hasil penelitian. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan. Jadi dulu saya jurusan bahasa Arab kan. Saya menulis skripsi bahasa Arab pertama saya kira di Fakultas Tarbiyah masih di IAIN itu tahun 76. Judul skripsi saya itu yang pertama adalah Turuq Tadrisil Lugha Al-Arabiyyah di Sanawat As-Salas Al-Ula. Lalu doktorandesnya itu Daurut Tarbiyah Al-Mahadiyah fi Mu'alajat Mushkilat Syabab Al-Mu'asir. Itu doktorandes karena dulu doktorandes itu sudah yang paling tinggi di IAIN. Oleh karena itu saya ke Amerika kebetulan waktu diuji oleh orang-orang Amerika itu kebetulan saya punya nilai itu 100 dari 100 soal. Jadi 100 soalnya nilainya 100. Ini begini, oleh orang Amerika ini dianggap lucu karena saya diuji bersama dosen-dosen IKIP karena poin. Jadi waktu diuji bersama dosen-dosen IKIP, ternyata dosen-dosen IKIP ini ada 100. Ada Pak Soraman, ya kemudian setelah saya ada Mas Ribello, ada itu semua yang diuji. Jadi heran, jadi saya ditanya, apa? Saya bilang di Amerika, saya bilang ambil jurusan apa saja selain daripada yang berbau matematika. Lantas ditawari, bagaimana kalau ngambil jurusan linguistik bahasa Inggris? Boleh, saya bilang boleh. Yang lain juga boleh. Terus akhirnya ya, dikasih lah. Jadi saya itu menikmati penghargaan dari Amerika itu dulu ya waktu pertama kali ke Amerika. Penghargaan yang saya diberikan itu bisa menikmati perguruan tinggi mana saja yang mau dimasuki. Jadi itu kenikmatan waktu masih muda ya. Akhirnya saya memang nikmati setiap semester, setiap ada quarter namanya
setiap 3 bulan saya minta pindah dari dari University of Minnesota di Minneapolis, pindah lagi ke Portland State University, kemudian pindah ke New York, pindah ke Georgetown University di Washington DC. Kemudian saya nikmati lah itu 1 tahun selesai, padahal uang yang diberikan 3 tahun. Jadi diberikan kesempatan belajar itu 3 tahun karena dianggap IAIN itu kan dulu kelasnya di bawah UNAS, ya, di bawah IKIP. Jadi kalau orang mau dikasih nikah, ada 2 orang, kita tamatan IAIN dan yang satu tamatan UNAS. Yang diterima itu tamatan UNAS, tamatan IAIN itu nggak diterima. Nah, kalau sekarang sudah bisa bermain karena UIN lebih tinggi daripada UNAS, bukan ilmunya tapi dari segi namanya, karena Universitas Islam Negeri. Yang UNAS itu bukan negeri, nggak ada negerinya. Kalau Menteri Indonesia itu kan negeri lebih tinggi ya. Kalau itu guyon aja. Itulah hasilnya kalau kita robah. Dulu saya sudah bilang saya akan buka kedokteran dan saya usulkan kedokteran. Saya akan buka matematika, saya akan buka semua yang keren-keren di UNAS itu saya buka. Yang paling mahal itu kedokteran. Jadi tahun 2016 saya usulkan, tapi keluarnya SK-nya itu 10 tahun kemudian. Jadi jauh memang sudah berganti rektor keluar SK-nya. Tapi inilah gunanya kita berpikir secara produktif. Jadi tamat dari Amerika itu jurusan linguistik, lantas saya lanjut lagi karena namanya Fulbright. Fulbright itu beasiswa yang keren di Amerika. Lalu saya ambil lagi Humphrey Fellow 1 tahun itu. Sebelumnya saya bersama-sama dengan Malik Fajar, mantan Menteri Agama, itu lanjut di Georgetown University. Bidangnya apa? Bidangnya manajemen. Jadi saya itu profesor ilmu manajemen. Karena kalau dulu Pak saya sekarang ini mengajar manajemen strategis dan manajemen sumber daya manusia. Saya ini suka yang aneh. Suka yang aneh itu saya lihat. Kalau IAIN ini baiknya barangkali kita tulis saja skripsi bahasa Arab supaya tidak ada yang muji. Waktu itu kebetulan yang muji itu adalah Pak Mustafa, kemudian Ibu Hafsah itu pembimbingnya. Jadi yang istrinya itu jadi pembimbing, suaminya jadi pemuji. Karena hanya 2 itu aja. Jadi itulah kisahnya ya, suka yang aneh. Nah, salah satu yang suka aneh juga, saya juga pikir ini dulu kalau saya mau nikah dengan seorang wanita, kalau kita di IAIN itu dianggap ya itu begitu seperti yang saya katakan. Nah, orang selalu melihat UNAS, apalagi kalau kedokteran. Kalau saya meskipun baik-baik sedikit ya jumlahnya bagus sedikit dulu kan, itu tidak bisa diterima karena dilihat pendidikannya. Nah itulah yang membuat saya berontak. Saya pikir saya bersama-sama dengan Pak Zumandi, dengan Pak Imam Suprayogo, kita rubah. Menterinya belum tentu mau, tapi kita mau. Jadi saya bilang nggak robah. Jadi termasuk Pak Malik Fajar, teman saya dahulu waktu di Georgetown, di Kentucky itu, saya bilang
apa alasannya Bapak sampai tidak menerima IAIN berubah menjadi UI? Ini agak sedikit pengantar Pak ya. Nggak bisa dia jawab. Kebetulan ada dua menteri, sebelah kanan itu Menteri Pak Malik Fajar, kebetulan jadi menteri. Jadi saya juga itu bilang begini Pak Malik Fajar, waktu belum jadi menteri ya Mas Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Saya bilang Pak Malik, sebelum Anda jadi menteri, kita foto dahulu bersama. Fotonya ada saya panjang. Foto dahulu. Ternyata jadi menteri. Jadi ada beberapa orang itu yang saya foto bersama dahulu ya. Yang tidak ya, saya yang tetap begitu aja. Iya kan? Nah, jadi itu akhirnya dirubah Alauddin itu karena tidak ada lagi alasannya Malik Fajar nggak bisa bilang apa-apa. Nah, akhirnya Menteri Agama juga nggak bisa. Menteri Agamanya itu kan nggak lupa Agil Munawar kerap dengan saya. Saya pernah dikasih ada 10 arloji dari luar negeri. Itu saking senangnya itu Pak Agil Munawar sama saya. Saya dikasih 10 arloji, disuruh pilih. Di antara arloji itu ada arlojinya Presiden, ada arloji Rado, ada arloji macam-macam lah dikasih. Saking senangnya itu, akhirnya robah. Itulah sejarah perubahan sampai kita melihat seperti sekarang ini. Kalau sekarang kita pergi kalau mau kawin nggak susah lagi Pak. Tamatan dari mana? Dari UIN. Kalau ada yang sulit-sulit itu negeri loh Pak. UNAS bukan negeri. Selalu tidak ada negerinya, yang ada negerinya itu UIN. Itu Indonesia ya. Kalau di luar, kalau di Amerika ya enggak. Sama aja. Jadi itu Pak, saya antar dulu ini karena mau mengantar percakapan bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya orang pemberontak ya. Dari dulu, tapi berontak tidak kasar seperti anak-anak suka demo. Saya berontak itu diam-diam aja. Jadi akhirnya ya, begitulah sampai saya jadi profesor di tanya ya. Profesornya itu profesor ilmu manajemen, yang satu lagi profesor pendidikan bahasa Arab. Nah, ini kan. Jadi pendidikan bahasa Arab itu pendidikannya bukan bahasa Arabnya. Karena apa? Kalau saya pilih itu bahasa Arab, tentu orang-orang tamatan Mesir lebih bagus daripada saya, ya kan? Karena dia tinggal di Mesir lama, maka saya ingin meneliti ke Mesir. Saya meneliti di Mesir, jadi dikasih dana oleh Kementerian Agama meneliti di Mesir. Tinggal sama istri saya teliti. Ini sebenarnya kajian Islam yang ada di Mesir itu kayak apa? Dirosah Islamnya yang ada di Mesir itu kayak apa? Di situ saya melihat sejarah. Bagaimana itu anak-anak Mesir yang jumlahnya begitu banyak dari Indonesia itu selalu bermasalah dengan duta besarnya. Ya, kalau duta besarnya tidak cerdas, tidak piawai, karena anak-anak Mesir itu kalau musim haji dia pergi ke Saudi. Kenapa? Karena di Saudi itu sumber uang, di Mesir susah. Jadi itu penyebabnya Pak ya. Nah, berbicara tentang bahasa Mesir itu kalau pergaulannya beda dengan Saudi. Nah, ini termasuk ya. Jadi kalau kita ke Mesir, ya tamu-tamu Mesir di sini cuma katakan. Nggak ada. Oh, nggak ada. Dari Al-Azhar, LC ya. Nah, ini saya antar ya. Jadi gini,
Di Mesir itu yang sulit itu bukan dokternya, bukan juga LT-nya. Yang sulit itu masternya. Jadi yang di tengah-tengah yang sulit. Bagi ada yang putra putrinya mau disekolahkan di luar, saya kasih gambaran ini. Lalu bahasa Arab percakapan di Mesir itu beda dengan bahasa Arab percakapan di Saudi. Namanya di Mesir kalau sandal itu ship-ship. Kalau di apa namanya Saudi na'al, ya kan? Tapi itu formal. Nah, ini bahasa Arab juga beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu karena materi itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Terus terang aja, saya akan bicara khusus tentang itu nanti, tapi saya kasih gambaran aja. Bahasa Arab itu ada namanya Classical Arabic. Classical Arabic itu sebenarnya itu bahasa Quran. Karena nggak semua orang Arab tahu bahasa Quran, ya kan? Ya tahu sih tahu, tetapi ada kosakata yang susah. Ya. Pak Quraisy sudah berapa kali itu menggambarkan kosakata Quran yang sulit dipahami, dan ada bahasa Quran itu yang tafsirannya itu luar biasa. Nah ini saya kasih karena saya meneliti terus, nggak pernah berhenti meneliti dari dulu. Jadi di Amerika para guru besar yang belajar bahasa Arab itu para orientalis. Yang dia pelajari itu bukan bahasa Arab klasik. Yang dia pelajari adalah bahasa Arab pergaulan. Tapi terserah ke negara mana dia pergi. Mereka nggak tertarik pergi ke Saudi Arabia. Mereka tertarik pergi ke Mesir. Kalaupun ada ke Saudi Arabia, ya ada beberapa orang. Dan kalau bahasa Arabnya bagus, yang dia pakai adalah bahasa yang pada level ketiga. Jadi level pertama tadi adalah bahasa Arab Classical Arabic. Classical Arabic itu yang tertinggi itu adalah bahasa Arab Quran. Bahasa Arab formal itulah yang kita pelajari di Indonesia. Nah, bahasa Arab formal itu juga terbagi. Orang Mesir itu enggak terlalu menguasai qawaid seperti orang Indonesia. Ya. Ya. Jadi kalau orang Indonesia itu bagus sekali, yang qawaidnya itu bagus, sorofnya bagus, nausarofnya bagus. Kadang lebih tinggi, lebih pintar daripada orang Mesir sendiri ataupun orang Saudi sendiri. Ya, karena kita tahu sejarah daripada qawaid itu oleh Sibawayh dan seterusnya itu adalah untuk mengetahui level ataupun mengapa Al-Quran itu ditulis A. Jadi lahirnya ilmu balaghah karena kepentingan Quran, ya kan? Lahirnya qawaid karena Quran. Oleh karena itu, saya 2 kali diundang oleh kerajaan Arab Saudi, langsung oleh raja, undangannya naik first class dan tinggal di hotel Qasriyah namanya, di beberapa tempat di Saudi, mulai dari yang ada di Riyadh. Jadi di Riyadh itu saya itu bebas masuk, tinggal di istana raja.
di Qasr apa yang ada di Jeddah, di Riyadh, sampai di Mekah, sampai disiapkan mobil. Jadi kalau pergi saya dua kali saya ke sana. Tahun 2006, 2003 pertama, 2004 ya, 2006 pergi ke sana. Dan kita tinggalnya kalau di Mekah itu pasti samping apa namanya, di samping mau masuk ke jalanan masuk ke Ka'bah itu kita tinggal situ, ada yang pinggir kanan itu kalau kita lihat. Jadi gini, kalau saya berbahasa Arab dengan orang Arabnya lihat dulu. Kalau Maroko agak gampang, Saudi gampang, tapi ke Mesir belum tentu. Karena kalau saya berbahasa Arab, bahasa formal itu yang formal, maka kita dianggap ini emangnya mau drama ini, dianggap main drama. Jadi karena kita bahasa Arab yang dipelajari di Indonesia, itulah yang saya pakai untuk menulis skripsinya, gambaran. Nah, oleh karena itu kita masuk kepada level ketiga. Level ketiga itu bahasa Arab pasaran. Ya, dulu namanya al-lugha as-suqiyah, kemudian bahasa Arab. Nah, disinilah sampai Pak Mustafa Al-Amri itu memberi saya kamus bahasa Arab pasaran itu, al-lugha al-amiyah. Al-lugha al-amiyah sama dengan al-lugha as-suqiyah. Nah, itu yang dipakai di pasaran karena lain itu bahasa. Nggak bisa kita paham begitu saja ya. Itu bahasa Arab yang level ketiga. Jadi yang lugha al-amiyah inilah yang biasanya cenderung untuk dipelajari oleh kaum orientalis. Jadi orientalis kalau berbahasa Arab pasaran itu lancar banget, karena dia tinggal di situ. Dia tidak mau belajar yang jadi gitu Pak ya. Ini pengetahuan bahasa Arab. Nah, kecenderungan saya itu membuat sesuatu itu mudah. Jadi baik bahasa Arab, bahasa Inggris, di otak saya itu hanya satu, selalu satu. Bagaimana ya bahasa Arab ini gampang? Maka lahirlah itu buku saya itu. Buku. Ya. Jadi ini dulu saya tulis ini waktu saya masih muda. Kenapa bilang masih muda? Nah, sekarang umurnya sudah 72 tahun. Nah, beberapa hari lagi nanti ini pas 72. Nah, ini dulu saya tulis. Lalu saya minta pengakuan semua orang tamatan Mesir. Saya mintalah Pak Mustafa, Pak Daniel almarhum, Pak Jamuddin sekarang Ketua ya, terus di Alin, kemudian tamatan Mesir ini Muslim Ibrahim, Nabila Lubis, bapaknya mantan rektor, ibunya rektor, ya rektor Ibu Syarif Hidayatullah ya. Nabila ibunya ini, ibunya ini itu saya waktu ke Kanada itu saya minta supaya beliau lihat ini buku, periksa dulu. Saya mau terbitkan, kalau sudah diperiksa baik enggak, kalau ada yang salah tolong koreksi, saya kasih honor. Jadi semua yang saya suruh periksa itu kasih honor. Sudah periksa bagus, jamin halal. Nah, kemudian sudah itu saya kasih honor. Honornya tinggi, karena saya memang pikir ini saya mau ini dibaca oleh orang. Untuk bahasa Inggrisnya itu karena di dalamnya ini ada bahasa Inggris juga, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Lantas saya mempermudahnya.
Saya nggak mau main koin. Saya pikir hanya berapa persen kepentingan kawaii itu. Yang penting itu adalah kesehatan. Nah, kalau saya bicara, ya, umpamanya kolam, mau diapain kak kolam itu? Kolam jahit itu sudah beres. Tapi lebih tinggi daripada itu, saya masih bagi karena katanya kalimat itu rampas itu tidak biasa. Semua 2 kilo kan? Jadi ada buku saya tentang ada isim. Isim ini di dalamnya saya masukkan juga tentang fiil, ada juga huruf, jadi sekalian melengkapi yang dasar-dasar. Yang penting bagaimana, jadi itu bagaimana gampangnya ya, bagaimana mudah tahu. Saya tidak mau dipersulit oleh nuhat, oleh ahli-ahli nahwu, ahli waid. Saya nggak mau. Saya mau saya sendiri. Tapi kalau di ruang kelas saya taat sama guru, sama dosen, sama kiai. Taat banget, saya ini paling taat tuh sama kiai. Saking taatnya, orang semuanya disuruh pulang, saya sendiri yang tidak pulang. Ya itu dulu tahun 1966. 66 sudah lahir. Jadi saya suka itu, saya suka pokoknya suka yang aneh. Karena hadisnya waktu balil Eropa. Alangkah bahagia dan alangkah bagusnya itu orang-orang yang aneh. Kan banyak orang aneh di dunia ini. Coba kita sebut. Ada seorang presiden. Tidak pernah SD, yang penting nggak tahu deh ijazahnya dari mana. Yang penting dapat ijazah aja deh, sekolah rakyat, saya SD kan. Dan bisa jadi presiden, itu hebatnya. Apalagi umpamanya dia sarjana, nggak pernah, nggak ada S1-nya, nggak ada S2-nya. Doa ya nggak ada, S1 aja nggak ada. Tapi bisa jadi presiden, bisa jadi kepala negara. Itu orang aneh. Jadi itu orang aneh itu dikasih tanda tuba, itu bagus sekali itu jadi aneh. Jadi saya biasanya kepada mahasiswa S3 saya kasih tahu, Anda ini setengah mati belajar sampai S3. Padahal orang itu SD saja enggak, tapi bisa jadi kepala negara. Saya tahu semua namanya, tahu saya, tapi bisa. Ya, kalau kita lihat itu, saya pelan-pelan aja ya. Kita santai aja. Jadi sesi kita ini untuk bahasa Arab bahasa Inggris jangan terlalu serius, santai aja. Karena ini tidak ada di kurikulum, tidak ada juga di buku. Jadi antara anak saya itu, produk saya itu, ini sini, ini S1. Saya bawa dia, saya tadi marah, kenapa coba di pos? Ini S1 dari Institut Para Hikmah Indonesia. Oh, rumah muda. Wah, ini rumah muda luar biasa. Saya nggak tahu kalau rumah muda. Jadi ini S1. Lalu dia menulis skripsi bahasa Inggris. Jurusan ya ekonomi syariah. Jadi saya itu membuat itu perguruan tinggi itu hanya main-main aja, kebetulan. Ya terlalu serius ya. Jadi kebetulan.
sudah keberapa kalinya. Jadi saya panggil di sini bukan karena apa? Karena begini. Karena anehnya dia membuat sebuah buku. Ini kan waktu saya di bidang dulu saya mengajar itu habis maghrib. Nggak dibayar. Habis maghrib kita bayar. Jadi habis subuh juga begitu ya. Lalu diam-diam dia tulis semuanya itu apa yang saya ajarkan itu dan dia jadikan satu buku. Nah bukunya itu ada di bawah. Gimana? Ambil saya. Jadi ini saya buka kartu aja. Beliau saya tanya, dari mana Anda dapat biaya menerbitkan buku yang Anda tulis itu? Dia bilang, yang Bapak kasih sama saya, itulah yang saya pakai menerbit. Jadi sayangnya hanya 9 eksemplar. Ya tulis bukunya ini. Bahasanya bahasa gaul. Jadi bahasa anak muda. Ini kan masih umur 21 tahun, 22 sekarang. Jadi bahasanya bahasa gaul, tapi isinya serius banget. Masa lalu nggak ada buku di Indonesia ini yang ditulis yang membahas tentang ruh berdasarkan Al-Quran kecuali ini. Terus kemarin Pak Sofyan, Profesor Dr. Sofyan itu rektor Gajah Mada, mantan rektor Gajah Mada, yang pernah hampir jadi menteri pada zamannya Pak Ibu Mega, itu pernah dicalonkan jadi menteri. Nah, salah sambungnya, sekali lagi, saya tidak suka yang ikut kurikulum. Kalau saya ikut kurikulum, anak saya nggak akan ada yang berhasil. Maaf. Ya. Jadi Gontor dahulu itu tidak pernah mau ikut kurikulum. Dia buat sendiri. Sampai sekarang. Ya. Tapi dia buat kurikulum tapi teratur gitu loh. Bukan tidak teratur, nggak boleh, harus ada pijakannya. Ya. Nah, anak ini saya bilang ini dunia sekarang hanya dua yang paling penting, tiga saja. Satu, yang pertama yang mendasar sekali, kalau kita beragama Islam, dan kita harus tahu bahasa Arab. Untuk bahasa Arab itu kalau Anda mau tahu yang formal saja ini ada di sini. Di sini. Saya sudah pilih kosakata. Ini terbit waktu saya direktur, sebelum saya direktur di ini. Nah, terus apa sih yang penting di dalam sebuah bahasa itu? Yang penting dalam sebuah bahasa kosakata. Ya. Iya, oke, untuk produk itu yang paling penting. Kalau Anda punya kosakata, Anda mau sambung-sambungkan saja itu bisa. Itu artinya berpikir sederhana tentang bahasa. Bahasa Inggris itu hanya dua, kosakata dan ucapan kosakata itu. Saya karena memberontak di New York itu, saya bilang sama musuh saya, Anda ini semuanya yang dari Amerika mengajar ke negara-negara kaya, sebenarnya hanya tugas Anda itu mempersulit aja. Masa tensis Anda bilang sampai 12? Tensis 12. Kalau ada yang tulis 16, emangnya gila, mau diapain itu? Tensis itu hanya 2, ya, past tense, present tense.
Kalau future itu bukan tenses, itu namanya aspek. Ini hasil ya, hasil orang yang aneh. Saya aneh tapi saya bertanggung jawab. Nah, buktinya anak-anak ini saya bilang begini, saya bangunkan, saya hanya 7 tahun aja saya kelola itu. Setelah saya itu saya lepas, saya bilang sama Aisyah, gini aja, ya you tahu saya ini masih hidup. Saya itu sudah perkirakan saya sudah nggak hidup lagi, karena umur yang saya perkirakan untuk saya itu hanya sampai 63. Ternyata sekarang sudah 72. 70 itu 71 itu saya sudah serahkan kepada Aisyah, tapi dengan perjanjian akhirnya karena saya agak bagaimana gitu, gini aja kan, ambillah aja itu ya, bahasanya yang kita berikan itu adalah bahasa apa itu ibu apa namanya, bahasanya diwakafkan, karena di dalam wakaf itu sekarang harus lewat pemerintah, beda dengan wakaf dahulu. Nah, sebagiannya saya hibahkan aja. Hibahkan itu artinya diberikan gitu. Nah, kalau diwakafkan itu ada pengertian bahwasanya saya masih mau hidup. Nah, hidup ini asal saya bisa ditanggung sampai hidupnya tidak terlalu susah, ya itu oke aja lah. Gitu ya, gue sih ya, yang tahu lah. Jadi gitu, jadi nggak sulit. Orang bilang sama saya, nggak boleh ribut. Saya akan membuat ini damai. Sama dengan waktu memimpin ini itu hanya satu aja. Selalu masalah ini, perguruan tinggi agama ini hanya satu aja. Kalau Muhammadiyah yang kuasai, Muhammadiyah semuanya. Kalau NU yang kuasai, NU semuanya. Nah kalau saya bilang ini yang benar itu dua-duanya. Nah kalau waktu saya memimpin tidak ada masalah itu, ya kan? Nah ini juga demikian, saya berikan, ini tidak ada masalah, tidak ada yang ribut. Kalau ada yang ribut itu orang tidak tahu masalah. Jadi nggak perlu. Kenapa? Saya yang dirikan, saya yayasan, saya yang pembina, saya yang rektornya. Kamu mau diapa? Anda tidak boleh kan? Saya punya, hitam di atas roti saya punya. Cuma saya itu beda. Selama saya di sana, saya tidak mencari uang. Jadi tidak pernah saya dihonor itu jadi rektor, nggak ada. Gaji saya jadi rektor itu mudah, nggak ada. Memang aneh. Mengajar pagi, sore, malam tidak dibayar. Iya kan? Jadi begitu. Itu waktu saya rektor saya bilang, saya tahu. Saya ini punya segala-galanya sekarang, saya rektor, saya pimpinan. Jadi saya bilang, saya bagi kekuasaan. Semua di bawah saya berkuasa pada bidangnya masing-masing. Sudah, nggak boleh ada yang ribut ya. Lalu Bapak, kalau saya, pokoknya saya ambil hak saya. Lalu Anda yang menentukan mau uangnya, mau apa, yang ambil sendiri. Cuma sesuai aturan. Ya, kalian itu. Jadi dari segi tadi itu organisasi tidak ribut, ya. Nah, saya menyerahkan IP itu juga tidak ada yang ribut. Saya mau ribut. Saya punya. Ya. Waktu saya lepas, saya juga tidak ribut. Sampai sekarang begitu terus. Pola yang saya buat itu adalah pola ya. Saya pikirkan ini ada sesuatu yang harus diubah. Karena yang itu saya pikir mudah-mudahan negara ini sudah berubah. Mudah-mudahan dengan presiden baru ini negara kita akan berubah. Kita lihat aja karena terang saja di muka kami ini dulu kami dikumpulkan oleh Pak Prabowo. Ini saya ingatkan kepada kita semuanya, karena kita ini rakyat Indonesia. Dan Prabowo pernah bilang sama kami,
20 orang aja seluruh Indonesia kami dikumpul. 2 kali. Waktu pemilihan pertama Prabowo mengatakan, kasih saya kesempatan untuk menjadi presiden, saya akan rubah segala-galanya. Karena muncul Anies, nah ini nggak bicara politik kan? Saya juga santai. Muncul Anies, saya ketemu sama Anies. Anies ini jauh di bawah saya kan, karena anak muda kan. Saya berteman waktu sama-sama diundang oleh Sekjen ASEAN. Sekjen ASEAN itu sudah meninggal sekarang, dan lama saya berbicara. Waktu kami diundang ke Thailand, saya foto sama Anies, kita foto. Siapa tahu Anda jadi presiden yang akan datang. Ternyata betul dia mencalonkan jadi presiden. Dan fotonya itu masih ada sampai sekarang. Saya foto lama-lama. Coba kenapa ya tidak jadi presiden? Mungkin karena ada yang satu. Jadi kami 3 orang berfoto, saya di tengah, Anies sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, yang satu lagi tokoh masyarakat dari akademik dari Padang. Nggak tahu. Oh begini. Tapi yang jelas pernah mencalonkan jadi presiden. Nah, kembali kepada Pak Prabowo. Yang kedua kalinya kemarin, Pak Prabowo undang lagi kami. Kami tidak ada ikatan, orang bebas. Undang lagi. Yang jelas di muka saya begini, Prabowo lewat bicara kepada 20 orang. Kami 20 orang akademisi, termasuk mantan rektor Gajah Mada, mantan rektor ini kami diundang. Lalu Pak Prabowo bilang sama saya, Prabowo bilang, saya akan kasih kesempatan saya berkuasa. Yang pertama dahulu yang berkuasa adalah Jokowi. Padahal kita pilih Prabowo. Ada juga yang pilih Jokowi, nggak ada masalah. Ya, kita lihat aja endingnya. Nah, lantas setelah itu akhirnya dia bergabung dengan Jokowi. Kenapa dia bergabung? Karena saya kalah. Karena saya kalah, saya harus gabung supaya damai di negara, supaya tidak pecah. Karena kalau saya juga berontak, pecah di negara. Nah, itu kan masuk akal. Nah, oke. Dia berjanji lagi, kasih saya kesempatan untuk berbuat. Sekarang yang terjadi adalah seperti sekarang ini. Akhirnya keputusan MK seperti yang kita tahu semua. Nah, sudah selesai. Sekarang saya ingat 2 kali dia berjanji. Pertama, waktu pemilihan pertama berjanji bahwasanya saya akan rubah. Yang kita tunggu nanti itu adalah bagaimana Pak Prabowo akan merubah nasib kita. Iya kan? Kan ini kalau dari segi ekonomi kita ini sebenarnya biasa ya. Dengan Malaysia saja 3 kali gaji kita bersama dengan orang Malaysia. Apalagi kalau hitung dolar. Terus terang aja, berdasarkan itu semuanya saya mempunyai ketetapan. Yang paling penting itu ada yang kita pelajari sekarang itu adalah satu aja. Satu itu komputer, nggak bisa tidak. Karena kita hidup di zaman ada komputer. Nggak bisa. Ini anak ini saya kasih tahu ini. Satu aja, komputer. Yang membawa laptop pertama kali ke Indonesia itu dari Boston itu saya. Hanya 4 orang yang bawa. Jadi komputer. Ya meskipun saya sekarang tidak baik komputer saya, tentu anak muda lebih bagus anak-anak ini. Tapi yang penting untuk dibagi, di-share itu yang pertama itu adalah komputer. Yang kedua apa? Yang kedua bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Pertimbangannya begini. Saya kan keliling berapa puluh
negara yang saya kelilingi berkali-kali. Ya kan? Jadi saya tanya, anak yang dapat beasiswa di Saudi Arabia, saya tanya, berapa Anda dapat sebulannya? Dan dikurskan pakai uang rupiah 3,5 juta. Saya tanya lagi, yang dari Turki berapa Anda dapat? Yang di Dubai berapa gaji pegawai? Dia bilang, sekitar waktu saya berkunjung ke sana, bawa makalah. Saya bawa makalah itu Pak, judulnya bahasa Arab, ini Pak profesor bahasa Arab. Di Dubai itu Pak. Itu makalah saya masih ada sampai sekarang. Judulnya Sirrul Najah Tadrisil Lugha Al-Arabiyyah fil Asr Al-Hadhr. Jadi di Dubai itu saya tanya berapa gajinya orang Indonesia itu dipekerjakan di sana, dan sekitar 9 juta sampai 11 juta kurs waktu itu, belum sekarang. Karena ini dolar kan naik terus, ya kan? Oh, bekerja saja 11 juta. Lebih kecil lagi daripada saya. Di negara di Dubai, di beberapa negara itu yang Maroko, Syria, pokoknya kesimpulan saya kecil di bawah standar. Jadi tanya, kalau anak ke Amerika, waktu itu saya hitung sekitar 20 juta. Beasiswa, bukan bekerja, beasiswa. Di Australia 25 juta. Dan di Australia itu enaknya kalau kita ngirim orang, kalau anak-anak itu belajar ke Australia, dia didorong untuk bekerja sambil kuliah. Jadi di Australia itu paling beda dengan Amerika. Kalau di Amerika dilarang untuk bekerja, hanya belajar saja. Ya, itu bedanya. Di Jerman begitu juga, hampir sama. Tapi ke Australia satu-satunya negara yang mendorong itu mahasiswa untuk belajar sambil bekerja. Nah, seperti Wayo, Dr. Wayo. Ini dia ngumpulin duit. Jadi dia dekat juga kasih saya bilang gini, Anda tinggal di Australia, ini aja. Anda lama aja baru selesai sambil belajar itu. Kenapa? Anda nikmati buat sana, karena kalau Anda kembali ke Indonesia di bawah standar, paling 10 juta, ya kan? Jadi, ya, saya bukan rahasia ini karena saya keliling. Ya. Saya keliling ke Spanyol, saya mengajar di Spanyol, mengajar di Italia, ya. Mengajar lagi di Inggris. Begitu terus. Saya hanya mau tahu aja. Jadi kemauan keinginan untuk tahu itu dari dulu memang lahir asalnya. Nah, jadi suatu tadi bahasa komputer ya. Yang kedua, bagaimana dengan bahasa Arab? Bahasa Arab itu wajib, hampir fardu ain itu, karena semua bacaan sholat kita itu dalam bahasa Arab. Saya bisa buktikan nanti di sini. Ya. Semua bahasa Arab, memangnya mau apa? Umpamanya saja. Kita ini sekarang sudah sholat. Nanti bimbingan tadi juga. Ya. Tapi sebenarnya yang paling inti itu adalah bacaan sholat. Kalau saya tanya, mesti bapak-bapak dan ibu-ibu ini lupa ada doa yang paling ampuh yang dibaca waktu sholat itu berbahasa Arab. Tidak ada sholat itu berbahasa Indonesia. Di situ pentingnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu awal sebelum komputer dan bahasa. Kalau mau ditanya, apalagi yang
Yang lain itu sesuai dengan prodinya, sesuai dengan bidangnya. Kayak dakwah itu komunikasi, ya kan? Ya. Sebenarnya, ya, seperti Profesor Hamdan itu sebenarnya mestinya masuknya di komunikasi karena dia interpreterika, ya, pintar membuat kosakata karena bapaknya memang saya sudah pernah bilang sama dia, kamu bisa ya retorika karena bapakmu memang penjual obat. Ya kan dia tahu dia tulis ya, di buku apa namanya dia ketawa. Iya memang. Jadi mestinya dia apa? Di komunikasi lah. Jadi begitu Pak ya. Jadi perguruan tinggi itu saya dirikan itu dua aja, tiga dengan itu. Yang keempat itu adalah prodinya. Apa prodinya? Ya kalau dia bisnis ya tentu masalah dunia. Kalau prodinya itu bahasa Inggris ya saya bilang kuncinya bahasa Inggris itu hanya satu aja, pronunciation bagus. Kemudian semua itu ada di YouTube dan di Google. Sekarang kemajuan sekarang ini nggak perlu lagi. Makanya saya buat teori. Teorinya itu adalah saya sebut dengan Rabbit, teori Rabbit. Rabbit itu reference based instructional theory, teori berdasarkan referensi. Referensi kita kalau kita mau dapat ilmu itu hanya dua, satu dari Google, dua dari YouTube. Itu yang paling kuat, yang lain juga ada, tapi yang paling kuat hanya Google dan YouTube. Anda mau tahu apapun bahasa Inggris semua ada di YouTube. Bahkan semua yang saya anggap dulu mahal dan sulit, waktu saya di Amerika, saya 4 kali di Amerika, 4 kali di Kanada. Kanada itu bekerja, Amerika itu belajar. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah semua ada di Google, ada di YouTube. Yang angkanya itu Pak, untuk mengetahui bahwasanya ini materi yang dibawakan yang isinya ada di dalam Google ini salah. Nah, kita cari yang benar di Google juga, di YouTube juga. Apa ada informasi lain, ilmu pengetahuan yang lain? Jadi tidak perlu kita terlalu kaku bahwasanya harus dari guru dari dosen, karena kenyataan sekarang anak-anak bisa lebih pintar daripada gurunya kalau anak itu dikasih modal untuk bekerja keras. Coba lihat ya, bisa dilihat nanti semuanya. Ini hanya satu aja, mencari siapa yang bisa menerbitkan ini. Bisa menerbitkan? Nah, ini bahasa Inggris, ini rahasia Pak. Kalau ini sudah terbit 100 kali berkali ini, orang sembunyi-sembunyi cetak sendiri apa segalanya, saya bilang itu nanti saya punya hak di hari kemudian. Ya, kalau Anda mencetak sendiri itu hak saya, tapi hak saya di hari kemudian. Kalau ini 100 kali, ini sudah ada CD-nya. Iya kan? Ini bahasa Inggris ada CD-nya. Sebenarnya kalau Anda semua proaktif, dua ini aja saya kasih tahu, selesai Anda akan capai semuanya. Contoh, Kamarudin Hamid, tahu Kamarudin Hamid? Siapa dia? Dirjen. Wah, sekarang ini sudah 10 tahun lamanya dia di Jakarta. Jadi Pak Kamarudin Hamid, Profesor Dr. Kamarudin Hamid. Waktu saya ke Jerman, saya bilang, nah, you kembali, saya butuh kamu. Saya sudah cari semua pembantu saya, yang bisa membantu saya kamu. Jadi kembali, dia kembali.
belum pernah mengajar, tapi sudah jadi dosen. Karena dia pintar, akhirnya pergi ke Jerman. Tahu kasarnya apa? Dia bilang sama saya, Pak, saya mau buka rahasia. Apa rahasia? Saya itu nggak pernah diajar oleh Bapak, tapi buku Bapak itu, titik komanya itu saya hafal mati. Jadi itu cerdas, luar biasa. Saya ambil dia karena dia kuasai lima bahasa. Gara-gara bahasa Inggris, dia kuasai bahasa Prancis, dia kuasai bahasa Jerman, bahasa Arab memang dari pesantren, dari asal dia. Ya kan? Kalau dia kuasai semua, itu dasarnya. Jadi ketika saya ngangkat dia jadi PR4, sebenarnya belum masanya dia jadi PR4. Tapi saya angkat dia karena keberanian, karena tidak. Iya, aneh. Dasar saya yang satu, coba lawan saya. Siapa di antara semua ini anak buah saya yang profesional, yang kuasai 5 bahasa? Tidak ada. Hanya dia. Ya apa? Saya sudah kasih kamu semuanya kewenangan, uang saya kasih, ambillah semuanya. Yang penting ada bertanggung jawab. Kalau ada yang masuk penjara, bukan saya, Anda yang masuk penjara. Ya. Selesai. Ya. Jadi banyak ini. Nah, sekarang sudah 10 tahun. Dia pidato di waktu ini karena dia sudah jadi dirjen. Akhirnya dia sebagai pejabat Menteri Agama yang menyatakan bahwasanya IPI itu resmi didirikan. Ya kan? Jadi hadiah dari beliau kepada saya kasih duit. Ya kan? Nah, saya pikir juga ini organisasi Aisyah dan Muhammadiyah ini bagus, aturan keuangannya dan laporan-laporannya bagus. Buktinya dia bisa mendirikan di mana-mana apa namanya ini. Saya pikir hidup saya kasih, saya lihat itu anak cucu saya bilang, wah itu belum siap ini. Lebih kasih aja. Ya kan? Itu diwakafkan istilahnya. Karena kenapa diwakafkan? Bukan dijual. Kalau dijual 40 miliar Pak Bu. Iya kan? Kalau diwakafkan ya kasih nyaman saja saya hidup selama masih saya hidup. Iya kan? Tidak begitu Ibu Mahmudah. Ini pimpinan Malaysia. Jadi gitu. Jadi hidup itu jangan terlalu berhitung. Kalau Anda terlalu berhitung, Tuhan lebih hebat itu. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat menghitung. Cerita-cerita tentang hikmat. Hitungan Tuhan itu kan cuma terlihat bagai angkatan sama sana tidak pikul disebutkan. Allah itu kita sekarang banyak sekali kan. Anda tidak sadar ini beberapa hari lagi saya akan ke Jakarta mengikuti perkembangan sekarang. Indonesia sekarang ini ada luar biasa. Bagus sekali, inspiratif. Luar biasa. Kembangkan kekayaannya. Saya buka kartu aja ya. Siapa tahu ada nanti yang kemudian terbuka. Itu saya buka. Indonesia sekarang ini kekayaannya itu kalau bagus penataannya kalah Dubai, kalah Saudi, kalah semua. Yang penting ditata dengan baik. Tahu nggak apa kekayaannya Indonesia? Tambah. Coba lihat itu. Kemarin aja di masjid saya habis sholat itu kita ngomong ini. Ada lagi orang yang siap menambah. Nah, cuma pemerintah membuat aturan-aturan. Nah, sekarang bagaimana menjalin hubungan antara yang punya tambang, yang punya tanah yang bisa mengelola dengan aturan-aturan pemerintah. Iya kan? Jadi Indonesia itu kaya sekali.
Bang, coba sekarang saya kasih contohnya. Dulu mahasiswa biasa bisa buang-buang uang di pantai, saya lihat sendiri. Uang itu diambil dari sini, kantongnya sini. Lalu ajudannya datangnya diambil itu dari posisi-posisinya itu. Ratusan, ya ratusan itu yang merah itu warna merah kan? Diambil. Datang ibu, mana janda-janda di sini? Janda-janda di sini. Mana janda ini? Kasih duit ini. Kan ada. Ya sekarang begitu. Saya nggak usah sebut namanya. Karena saya lihat sendiri di muka saya. Luar biasa ini orang ini. Sekarang jadi menteri orangnya. Lalu bangun ini. Ya. Anaknya kemudian disekolahkan di sebuah pesantren, sudah itu dikirim ke Australia, di sini. Sekarang siap untuk menerima uang pendidikan. Itu kekayaan Indonesia, bukan hanya dia, ada yang lain-lain. Kemarin karena saya dipindahkan oleh rumah muda ini ke rumah saya yang kecil sekarang ini, dia biasa. Rumah muda itu yang pindahkan saya. Udahlah Pak, supaya dekat dengan masjid, karena hidup ini kan tinggal menutup panggilan. Nah, di masjid aja lah supaya ingat terus Tuhan, ya kan? Bagus tuh. Kemudian saya mau lagi, ini kamu saya banyak. Nah, rumah muda belikan lagi saya rumah di apa namanya? Gladiol. Di Gladiol. Sudahlah saya kasih tuh. Cuma satu cerewet. Cerewetnya itu ya itu perlu dana. Harus yang begini, harus yang cantik, harus yang ini. Mulai dari WC sampai ini tidak boleh ada kotoran. Nah ini tahu itu sih. Harus saya bagi ini. Pokoknya yang teratur harus teratur. Jadi Pak ini sejarahnya ini sudah mengangkat seorang yang namanya Kamarudin Atik berhasil sampai jadi dirjen. Dirjennya itu dirjen pendidikan, dirjen apa lagi? Dinas Islam. Sekarang siap-siap lagi jadi sekjen kalau jadi. Sudah pernah menjadi di haji, ya kan? Saya tidak luar biasa uangnya si Kamar ini. Nah, biasa pada zaman sebenarnya Profesor Dr. Kamarudin Ahmad. 50 miliar juga ada tuh. Saya pikir ini kan jabatan ini, jabatan ini. Saya sendiri tidak dapat. Hanya jadi kembali tinggal di Adiaksa sekarang. Sampai saya senang tinggal di rumah kecil. Yang penting tidak terlalu naik tangga. Nggak perlu lagi saya naik tangga. Kalau dulu saya naik tangga terus, tangganya tangga lantai ya itu. Oh, beda ya. Sekarang nggak lagi. Aman. Kenapa? Karena kita harus berpikir sederhana. Berpikir sederhana bukan berarti tidak mau berpikir yang lebih hebat. Enggak. Karena ketentuan Tuhan itu sudah dipastikan, sudah ditetapkan kepada kita semua. Nah, lalu kembali ke bahasa. Karena kita materinya itu dua-duanya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya pindah dulu ke bahasa Inggris setelah mengenal bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kesimpulannya kayak begitu. Tapi kalau mau gampang itu ya buku itu. Kebetulan saya bawa sekarang, tinggal berapa buku itu? Tinggal berapa buku? Kalau ini masih banyak. Ada di. Kalau itu saya bilang ini bawa aja semua ke Ispan Haji itu, suruh ganti aja itu cetaknya 50.000 satu. Gitu aja nanti begitu supaya saya tidak ada lagi disimpan di mana-mana.
Nah, kesimpulannya begini. Saya buat ini. Lalu apa rahasianya ini? Ya, ini. Saya harus buka rahasianya. Karena begini, tadi saya berpikir berapa dapatnya anak kalau lanjut ini. Sebenarnya terserah. Kalau orang bahasa orang dapat duit. Kalau ke Australia, ini anak itu sudah 4 orang ke Australia ya. 4 orang. Dalam jangka 7 tahun itu 4 orang ke Australia. 7 orang ke Jepang. Asal anak rajin dan tekun, jadi rajin dan tekun. Itu aja. Batu saja bisa lompat. Ya, batu, lompat batu. Ya, begitu juga kalau itu. Bukan, Pak menentunya kapan Pak. Anak-anak kita itu yang akan datang. Dia lahirnya di Masih kan banyak. Saya bilang. Kenapa bisa lahir? Kalau saya mau hitung anak-anak saya yang percaya. Menentunya kapan ini anak? Insya Allah ya. Iya. Dr. Wayo, Muiz, semuanya itu yang percaya dengan. Karena saya bilang, jangan ikuti itu dari sisi yang 12. Boleh ditaruh tapi sebagai tambahan. Tapi kalau mau yang dasar sekali, yang pertama sekali, kita mulai dari ini. Kenapa ini? Karena ini nggak pakai itu dari sisi yang 12 itu, nggak mulai dari sini. Kita mulainya dari depan. Amin. Keluar ambil buku Prof. Ya, yang satu yang bahasa Inggris dulu. Karena kita loncat kalau ke sini. Bahasa Inggris. Nah ini, yang penting penguasaan bahasa Inggris. Terus. Next. Terus, ya. Ini kata seorang profesor. The one way to really learn something is to try to teach it. Jadi ini. Bahasa agama itu, man allama ma'alima Allah ma'allahu ilma ma'alamnya. Siapa yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain, maka dia akan dapat ilmu yang belum dia dapat. Ini bahasa Inggrisnya. Ini dari saya kutip dari buku karena kita orang akademik, saya orang akademik. Itu harus berlangsung tunjukkan. Ya, kalau buka Google nama saya lengkap, buka citation. Dan ada 2 orang di Indonesia. Ya saya dapat, ya saya belum dapat, saya nggak tahu. Saya dapat satu Pak Quraisy, satu saya. Saya pernah di atasnya Pak Quraisy, sekarang Pak Quraisy di siap di atas saya. Itu sampai lebih 45.000. Kalau kita buka Google, ini Google yang catat, bukan saya kan, Google. Citasi seluruh dunia 45.000. Profesor Azhar Arsyad citation, citation. Dapatnya itu. Pak Quraisy, Profesor Dr. Quraisy, citation. Dapat semua. Ini saya buka ya. Nggak pernah saya bilang sama Google, dia tulis saja itu sudah ngomong. Jadi begini Pak, ajarkan kepada orang lain. Kalau Anda mengajar, maka dia akan tetap di sini. Jadi yang kerja di apa namanya di pesantren itu gunanya apa? Yang ngajar. Baru yang kedua, if you give a man a fish, he will have a single man. If you teach him how to fish, he will eat all his life. Kita tidak bisa mengajar seluruh materi itu selama hidup kita. Kita hanya mengajarkan bagaimana memakai kain. Ya. Nah, kalau begitu sama dengan ini. Saya kasih pertama
teorinya. Teorinya apa? Terus, bukan. Next. Kalau tidak boleh in one doesn't work hard, you cannot expect. Kalau tidak bekerja keras, nggak bisa dapat. Terus yang bawahnya lagi, genius is 98% experience. Terus. Jadi bahasa Inggris itu satu ucapan. Ucapannya Inggris itu kalau Indonesia itu ada A, I, U, E, O. Itu vokalnya, vowelsnya. Kalau Inggris itu 12, di situ yang membedakan. Yang membedakan itu kita berikan, kita sampaikan. Terus, nah ini konsonan. Konsonannya itu yang berbeda itu hanya ini. Terus. Next. Next. Terus. Ya, terus. Nah, ini terus. Next. Terus. Nah, ini. Terus terang. Kunci bahasa Inggris itu hanya ini. Itu kesimpulan. Ini saya seminarkan di New York. Bukannya Profesor Susan Ansara yang kemudian memberi saya nilai A++++. Ini di New York. Jadi ini satu bahagian. Ini aja. Dan sayangnya buku ini orang hanya tertarik kepada kosakatanya. Tidak tertarik pada ini strukturnya. Ini yang menjelaskan kenapa kosakata itu disusun seperti itu. Kalau tekun di sini, insya Allah. Terus, nah ini penjelasannya. Penjelasan daripada yang tadi. Jadi ini. Terus, sebelumnya. Nah, ini ada di sini. Asal sabar aja. Jadi saya kasih tahu ya. Dari berbagai negara tadi. Saya lihat, Australia. Makanya anak itu tempat-tempatnya itu Australia dia katakan kita berpulang. Belum lagi kalau bekerja, lagi sampai 50 juta, sampai 60 juta, sampai 70 juta per bulan. Makanya bahwa itu dokter lain itu meningkat cara berpikir saya. Sampai sekarang dia buka bisnis besar-besaran, dia tidak mau jadi profesor. Bila susah jadi profesor. Apa? Iya dong. Satu tahu. Ya itu kunci gitu. Berapa supermarket saya? Dan dia Lalu dia sekolahkan anaknya ke Jerman. Dia biasa gitu. Dari mana? Dari masih ini kan? memang tidak bisa full barang. Siapa tahu ada yang ada. Terus dia jawab, Karena dulu saya juga itu Ustaz awalnya itu dengan cara begini. tidak ada sekali. Ini cerita bercerita. Saya suka Tapi bicara menginovasi dan kesehatan memberikan jalan keluar. gue tadi itu saya cuma ibu cerita ke saya. Kalau yang kita ini harus sebenarnya tidak ada alasan mau dari perwakilan mana statusnya peserta tidak ada yang dididik di dalam pelayanan. Kemarin periode kami itu ikut bayar, akan bisa ikut bayar 0,5. Bahkan kepala asrama haji secara selesai tetapkan foto perempuan sekolah Wisma
Jadi mungkin bisa kita baca dari konsumen. Pak Hamzah juga begitu motor, dia ketua jurusan kemarin, bayar setengah, karena merasa jadi ketua. Kenapa ini diulang-ulang? Wajib bayar 6,5. Karena saya tahu otak kita itu kalau tidak diulang-ulang, Saya sudah WA dengan ya. balas. Coba. Hobi aja Allah ya Rabbi Muhammad juga. Jadi kalau bisa Berapa kali itu? masalah solusinya. Mungkin kalau tidak apa-apa tidak ketemu kita Inna maksudnya lisan stop saja begitu. manusia disebut manusia Kita manusia disebut dapat Allah. nomor 2. Jadi saya masalah supaya ya ya hanya ya. Iya. Ini masih diulangi yang tadi karena ucapan lain kan ini ada CD-nya. Iya. Jadi itu nanti Pak, saya minta ini, meskipun sudah ada yang punya pernah, Itu saya mau iya. ini juga. Saya kasih tahu, ini CD-nya. Waktu saya rekam suaranya masih umur 22 tahun. Pak saya mau bisa dikasih deskripsi. Sekarang orangnya sudah Dan pertimbangan pertama dia waktu itu. Kedua saya ini sudah berumah jadi ini timnya Jadi apa namanya? Ya, mungkin saya WA dulu Pak. Apa luar biasa. siapa? Ini rekamannya, rekaman suaranya. Dispensasi. Jadi semua yang ada di buku ini mulai dari awal sampai akhir direkam dan suaranya adalah suara orang Kita yang dicarikan. ya wanita. Saya tanya dulu pada Pak Kiai. Jadi semua yang ada di buku ini mulai dari awal sampai akhir rekamannya ada di sini. Ini waktu itu. Dalam sini, ya. Nah, ini hanya menjelaskan yang sebelumnya. Umpamanya begini penjelasannya. Iya. Betul saya. Ya. Dia kacamatanya tidak jadi gini Pak ya, gini. Itu kompatan. Ini ada karena ucapannya begitu. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, tapi dijelaskan lagi. Kenapa dijelaskan lagi? Karena kita memahami otak manusia itu begitu harus diulang-ulang lagi, tapi dengan versi yang lain. Nah, ini. Ya, sudah itu. Ini. Itu, tapi dengan cara yang lain. Tapi itu tetap yang dijelaskan itu ini sebenarnya. Yang dijelaskan ini. Ya baru ini. Jadi ini dijelaskan berkali-kali dengan berbagai macam cara. Jadi ini unsur A, ini unsur B. Sekali lagi, ini unsur A, ini unsur B. Coba lihat. Jadi ini menjelaskan ini menjelaskan tentang ini. Lalu dijelaskan lagi. Nah ini masih itu. Nah ini yang di sampingnya menjelaskan tentang ini. Ini dijelaskan ini. Apa yang dijelaskan? Ucapannya. Ucapannya. Baru ini. Nah, ini masih menjelaskan tentang ini. Jadi ini dijelaskan berkali-kali.
ini bacanya dan cocok dengan apa? Kan ini cocok kan? Bahasa itu aja I cocok dengan N, U cocok dengan I cocok dengan I. Nah kalau itu sudah dikuasai, otomatis yang lain itu akan ikut. Ya, sudah ya. Tunggu saya. Belum. Ya, jadi gini. Ini bisa menjelaskan itu. Ini menjelaskan itu. Ini menjelaskan. Nah, baru. Yang dijelaskan itu kemudian adalah hubungan antara ini dengan ini. Ya, ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Apa saja yang ini, apa saja yang ini, apa saja yang ini, apa saja yang ini. Ya. Nah ini begitu. Ini. Nah baru jelaskan ini. Nah ini menjelaskan tentang B1. Yang B1 itu yang mana? Yang B1 itu adalah ini. Ini B1. Ini B2, ini B3, ini B4. Ini cocok dengan yang mana? Cocok dengan yang ini. Ini tidak ada dalam kurikulum apa namanya yang dibuat oleh orang Amerika. Makanya saya bilang sama mereka, Anda hanya mempersulit orang di negara kami belajar bahasa ini. Ya. Kami buat provinsi ini, lalu saya buka ini. Setelah saya buka ini, dia bilang excellent, excellent, excellent. Hanya itu aja, ya kan tidak ada lagi di atasnya A. Angka 4 itu kan ya tidak ada lagi di atasnya, jadi ya sudahlah kasih 4 itu. Makanya saya nggak ada nilai kurang dari 100 itu nggak ada. Hampir semua perguruan tinggi di Georgetown University, di Washington DC, di di Portland, kemudian itu semuanya itu. Kenapa? Saya pikir saya bilang saya nggak mau hanya ikut begitu saya. Saya harus tahu kenapa harus ikut. Sekarang saya mulai agama. Ini kebetulan hari kan, ini yang saya kasih tahu. Waktu kita sholat itu apa yang terjadi? Dan waktu tahu, ini kan pimpin haji ya. Apa yang terjadi? Ini maaf, saya lari di sini sedikit. Ya. Karena terus terang, Pak, coba ini skip sedikit ini. Kita kembali masuk ke yang lain tentang apa namanya, tentang ada kata-kata masjid di situ dengan urutnya sejak. Yang lain, bukan, ambil yang lain lagi, order yang lain. Ya yang word. Bukan word. Masih PowerPoint yang lain. PowerPoint yang lain. Nah, bukan. Ini word. Jadi makalahnya. Kan ini persyaratan. Kalau saya mau bawa makalah begini, itu harus ada makalahnya apa ini. Tapi saya nggak perhatikan. Itu hanya sekedar persyaratan. Bukan ini, yang satu lagi. Ya bukan PowerPoint ya. File tentang bukan ini di komputer saya.
transportasi. Nah, jadi begini Pak. Boleh buka yang satu aja, yang bahasa Arab. Ya, terus. Yang lanjutkan. Terus. Nah. Jadi gini, Pak. Di dalam belajar bahasa Inggris ataupun ada dua yang diperlukan. Pertama itu kompetensi, yang kedua adalah kompetensi itu adalah kemampuan. Apa yang kita punya. Yang kedua cara. Nah, untuk metodologinya itu hanya ada dua itu ya. Kompetensi. Ini yang kedua ya. Kasih ya. Yang kedua itu kemampuan membaca media. Ya ini. Yang sekitarnya itu adalah kosakata dan bagaimana meramunya, bahan bisa dipakai lagi. Jadi kita tidak boleh membiarkan itu siswa ataupun mahasiswa ataupun orang yang lain itu untuk selalu tergantung sama kita kasihnya kebebasan. Bagaimana caranya kebebasan? Buku ini lahir, yang bahasa Arab itu lahir. Nggak perlu sebenarnya dia dibimbing. Kalau dia rajin, dia serius, dia bisa. Yang kedua adalah motivasi. Perlu kita kasih motivasi. Jangan dijelek-jelekkan, jangan dihilangkan keinginan dan kita kasih motivasi. Yang selanjutnya itu kosakata, kemudian buang image bahwasanya bahasa Arab itu sulit. Bahasa Arab itu enggak sulit. Yang sulit saya kemukakan tadi itu karena itu beragam. Tapi kita jangan lahir yang beragam, kita lahir yang formal aja, yang kita tingkat bahasa Arab yang formal. Kalau kita lahir ke formal, kita bisa membuat orang yang mampu bahasa Arab itu bisa berbicara bahasa Arab. Seperti saya kan nggak pernah dari Mesir, nggak pernah belajar di Mesir, pernah di Mesir, tapi nggak pernah belajar, peneliti, nggak pernah di Saudi. Tapi saya bisa menghadapi profesor-profesor, guru-guru besar bahasa Arab itu kan. Lalu mereka heran, dari mana bahasa Arab mana? Bahasa Arab saya dari pesantren aja dulu. Lalu saya latih, saya bisa berbicara seperti ini. Saya bilang begitu sama mereka. Jadi itu harus dibuat. Hindari, nah ini dia. Ini yang kesalahan besar. Disangkanya orang tahu bahasa Arab itu kalau tahu nahu syaraf itu yang tertinggi. Tapi kalau mau bahasa Arab yang biasa-biasa saja, ya cukup begitu aja itu. Apa namanya? Enggak ya bahasa Arab tadi. Dasar-dasar pembahasan bahasa Arab. Nah ini. Ini cukup ini aja belum tentu habis selesai. Bang Owe dia mau semuanya, padahal tidak ada yang masuk semuanya. Udah ini aja Anda sudah. Kalau mau lebih sempurna, yang kedua yaitu ini kan kata benda, ada kata kerja, ada lagi huruf, ada tipis. Kalau
Kalau itu yang huruf itu ambil aja ya, untuk peserta ini. Ambil cuma dari komputer saya. Karena apa yang sulit? Ini semuanya ada itu. Ya. Ya. Nah, gitu aja. Jadi image harus ini terutama Iraq. Kalau Iraq itu diikuti, saya begitu jadi dosen, langsung saya bilang stop Iraq. Karena Iraq itu yang membuat orang lari dari pasangan. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mulai ya itu apa, ya itu apa, dari mana Iraqnya, alladzina itu apa, sudah. Kapan bisa bahasa Arabnya? Ya. Padahal intinya bahasa Arab itu hanya satu kosakata, titik. Lalu kosakata itu mau disambung satu sama lain ini. Bagaimana menyambung kosakata satu sama lain itu? Itu intinya. Yang membuat kita selalu sulit itu karena ada orang belum apa-apa harus tahu ini, harus tahu ini. Dah. Iya enggak? Coba lihat. Jurji di dalam lah. Di dalam Jurji laci. Ya kan? Kalau mau tidak repot, bilang aja Jurji. Sudah dipaham orang. Mau Jurji, orang Arab itu yang mengundang saya pergi ke konferensi Janabria. Di konferensi Janabria orang Arab juga salah. Ya kan? Orang yang kuasai Nahu salah tahu. Ya kan? Nah, oleh karena itu Jurji di dalam masjid dia harus menjadi mabniun ala sukun. Susah tidak? Ya, karena sudah hafal tahu. Kalau kerja harus saleh, wah, apa mati? Tapi itu buat apa sih? Apa maksudnya? Dia harus menjadi mabniun ala sukun. Pokoknya apa itu? Itu harus menjadi mabniun ala sukun. Apa maksudnya dan makna yang sebenarnya itu melalui pembahasan tersendiri. Ya. Kemudian Jurji itu majrurun bibi wala mutajarrid dan mutawallatun bi akhirih. Karena dulu saya tidak takutnya dengan cara tahu. Ya saya tahu sebetulnya, tapi makan waktu anak kamu. Ya. Ini yang kita bahas sekarang ini siapa pertemuan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya sederhana? Bagaimana sederhananya? Di dalam adus pasti gampang tidak? Gampang tidak? Gampang kan? Kan saya bilang, Iraq itu anak SMA mau masuk IAIN dahulu. Susah. Luar biasa. Akhirnya dia tidak mau masuk IAIN, masuk aja gitu ya. Ilmu apa namanya? Ya sospol kan enak. Bahasa Indonesia tinggal politik. Ya. Dan politik itu sendiri berubah-ubah. Yang terserah kepada negara. Makanya saya bilang, yang pasti itu adalah bahasa ini. Nyabi itu di dalam, dus itu masih. Sama dengan bahasa Inggris. Saya bilang, umpamanya saya mengatakan, I went to school yesterday. Saya ke sekolah, saya pergi sekolah. Kemarin, kemudian awalnya waktu saya belajar dulu masih dalam zaman tahun 60-an. Itu di Eropa juga itu. Itu personal pronoun. Masalah ini juga pernah belajar begitu kan? Personal pronoun. Kemudian karena yang bicara itu adalah
maskulin gender. Gendernya maskulin. Kalau yang bicara Fatima went to school. Fatima itu dia pertama sekali subjek, baru dia feminine gender. Feminine gender. Nah, kemudian setelah itu singular. Singular itu kan hanya satu yang bicara. Itu diraknya itu bahasa Inggris dahulu. Diajarkan lewat buku yang dibawa oleh orang Barat, namanya Nashville. Dicetak tahun 30-an, 1930. Lalu karena kita semua berontak, akhirnya itu dihapus. Nah, bangsa Arab itu, begitu tahun saya jadi dosen, saya yang menghapus pertama sekali sistem Iram. Udah, Iram itu hanya dipelajari oleh anak jurusan bahasa Arab. Titik. Yang mau jurusan bahasa Arab silakan. Tapi anak usuluddin karena sekalian jangan diajarkan itu, diajarkan aja itu. Selesai. Makanya saya buat buku ini. Untuk bahasa Inggris, apa ada eksistensi itu? Ya. Saya selalu tawarkan kepada anak jurusan bahasa Inggris. Apa yang dipelajari itu sampai 12 tesis. Tesis itu hanya 2 tesisnya. I went to school dengan I go to school. Kan perubahan nih, tesis itu kan perubahan dari go menjadi when. Kalau besok mau perginya kan pakai will. I will go to school. Selesai. Tak mau will aja. Tak pakai tesis. Ada yang berubah di situ? Tidak. Bahasa Arab juga begitu. Bahasa Arab itu tesisnya hanya 2. Ya, umpamanya Zahaba Muhammadun ila suqi dengan azhabu ila suqi. Hanya itu aja perubahannya. Kalau di saat itu perintah. Tidak ada perubahan di situ. Dia hanya perintah. Jadi tidak mengandung maksa. Makanya Profesor Dr. Abu Tamam dari Mesir membuat buku yang menghabiskan semua itu sistem-sistem yang dibahas seperti al-fi'lul madhi, ma huwa al-fi'lul madhi, al-fi'lul madhi, kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zaman al-madhi. Sekarang enggak dipakai lagi. Setiap fi'il madhi yang dipakai menjadi fi'il madhi, maka dia akan menunjukkan berlakunya pekerjaan pada masa lalu. Apa betul? Ya, ada betulnya, tetapi tidak selamanya. Umpamanya, wa kana Allahu ghafurur rahim. Coba hiraukan. Kalau kata itu di rumah ini nanti semua beliau alal kan? Tapi Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dulu, sekarang tidak lagi. Ada yang setuju? Ya. Itu akibat daripada i'rab. Wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Di dalam Al-Qur'an ada fi'il mudhari terjadi pada waktu lampau. Ada fi'il madi terjadi pada masa yang akan datang. Coba lihat. Ya. Jadi itu makanya Profesor Dr. Abu Tamam orang Arab dari Mesir membuat buku bahwasanya yang dijelaskan oleh buku-buku Qawaid itu banyak yang menyimpang. Itu yang mempelajari itu adalah anak fakultas Adab, jurusan bahasa Arab, bukan jurusan kebudayaan. Tapi anak usuluddin sama sekali nggak boleh dikasih. Mulai saat itulah tidak ada lagi i'rab itu karena saya jurusan bahasa Arab dan saya kan menulis skripsi bahasa Arab pertama di begitu
saya jadi dosen, saya hapus. Kan dia nggak ada. Ya, saya paham. Nah, gantinya saya buat. Caranya adalah buat ini. Kosakata aja. Selesai. Kuasai ini, kosakatanya ditahu, dapat dipakai. Ya kan ini kan tematis. Mengenai angka, mengenai Isnin, Selasa, Arba, Khamsa, dan seterusnya, ya kan. Tinggal aturan-aturannya aja. Jadi semua ini ada. Jadi kalau ada pesantren tidak mau pakai ini lucu itu. Saya sudah bermuda tidak mau pakai. Alhamdulillah hampir semuanya pakai. Kecuali yang belum pakai. Karena saya tidak ada yang lain. Saya tidak pernah berniat ini mau dibeli, dirinya tidak pernah. Saya dapat hasilnya aja. Sama dengan buku saya media pembelajaran. Gak pernah ada niat saya mau dibisniskan. Tapi orang lain menghormati lalu kasih saya uang. Kalau orang kasih saya uang kan, apalagi yang kasih uang itu saya tidak kenal. Tahu-tahu dia kirim ke rekening saya dapat uang. Alhamdulillah, dikasih uang. Iya. Ya masa mau ditolak? Mau dicari siapa yang mau beli uang ini? Saya nggak tahu juga. Sudah. Tadi saya Nah, produksi saya itu dihargai. Makanya di Google itu media pembelajaran itu sampai terbitkan ke 23 kali kalau nggak salah. Uangnya mengalir terus. Ya. Ya sampai sekarang. Sampai kemarin tahun 2023 itu dia kirim sama saya. Saya nggak kenal orangnya, nggak tahu juga orangnya. Kalau ketemu di tengah jalan juga saya tidak tahu. Yang penting uangnya dia kirim. Itu Grafindo. Jadi Grafindo itu pustaka pelajar. Terus sudah terbuka. Nah ini coba ya. Ini kalau saya angkat, ini lebih penting sebenarnya dari materi yang saya kemukakan tadi. Sama sih pentingnya, cuma ini lebih mengenai karena ini mengenai haji. Ya. Ini aja ya. Ini kita bahas ya. Ini soalnya masalah ibadah yang betul-betul ada gunanya buat individu dan coba. Jadi satu aja. Ini karena ada beberapa. Sudah jam 10. Break dulu. Karena jam 10 kita break dahulu, kita lanjut.